Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Dan buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia, atau teman-teman bisa order ke admin yang mau dikirim ke luar negeri juga bisa ya. Langsung aja order ke admin. Nomornya 0812 9875 7860. Insya Allah buku ini bisa nambah semangat sholawatnya teman-teman, insya Allah ya. Lanjut, aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Ami lagi nih teman-teman. Kan kita baru 2 hari yang lalu ada testimoni dari Mbak Ami ya. 2 hari atau kemarin aku lupa. Dan ini aku bacain lagi testimoninya. Jadi Mbak Ami ini kemarin itu ada tambahan testimoni. Cuma karena aku udah terlanjur bikin, jadi aku potong ya teman-teman. Maksudnya aku jadiin testimoni yang kedua. Masya Allah, seneng banget, gak nyangka chat aku dibales Mbak Mil. Aku mengidolakan Mbak Mil loh. Seneng kalau lihat video terbaru semua dari yang awal aku tonton, lalu aku share ke teman-teman aku yang lagi ada ujian. Sebelumnya mengkepo, nanya ke aku tentang perubahan aku sekarang, minta amalan. Dan dengan senang hati aku kirim itu video-video Mbak Mil. Berarti dari aku zaman dulu dong ya. Aku lagi jelek banget ya. Lanjut. Amin amin ya Allah. Aku ada keajaiban pagi ini. Masya Allah Mbak, aku tadi tahajud sama Allah, hari ini harus bayar SPP anak aku 300.000. Les tasin sama les abangnya udah telat 2 hari. Alhamdulillah Sabtu Minggu gak sekolah. Bisa untuk alasan gak ke sekolah, males datang transfer, gak ada ATM. Tapi kan ini Senin harus bayar. Sholawatan dari jam 2 sampai jam 4 biasa dapat 10.000 karena ambil waktu buat sahur, jadi kurang dari 10.000. Aku udah lama gak nyimpen duit di dalam sepatu itu. Tiba-tiba aku pengen buka-buka tempat yang biasa nyelipin uang, padahal aku udah gak taruh-taruh duit di situ. Tapi aku nemuin di situ, aku shock dong. Ada duit di situ, di sepatu itu. Kalau suami aku taruh gak mungkin, karena kalau dapat rezeki uang itu pasti dikasih semua ke aku. Kalau dia butuh sesuatu bilang ke aku Mbak. Keajaiban bukan hari ini aja. Waktu kapan aku lupa sama persis, aku lagi butuh, tiba-tiba ada uang 300.000 di dalam tumpukan piring, yang itu piring udah berdebu, nggak pernah pakai. Karena memang aku suka simpen uang di situ juga. Maaf ya Mbak, aku baru bales karena mau bangun jam berapapun aku bikin dagangan tetap habis subuhan. Alhamdulillah pagi ini laris dagangan aku. Aku kalau tentang salawat aku selalu share di WA, karena apa? Supaya teman-teman di luar termotivasi. Kalau yang gengsi dia cari sendiri di YouTube. Kalau dia penasaran, pengen tahu, dia langsung chat aku. Ibadah sholat fardu aja nggak cukup, karena ya memang itu kewajiban atau kebutuhan kayak kita butuh makan dan minum saja. Sholawat yang terbanyak minta sama Allah, mampukan hamba bersolawat sekian. Misalnya pengen berapa, sebutin. Selain itu usaha bumi kita praktekkan, upayakan mampu banyak. Ntar Allah mudahin, karena bicara mudah, kalau ngejalaninnya nggak mudah. Tambahin sunnah-sunnah yang lain seperti baca Quran, duha, tahajud, sedekah subuh. Kalau aku setiap minggu ketiga bikin Jumat berkah nasi bareng salah satu teman suami aku, karena dia laki-laki dan kerja, aku yang masak, suami aku yang antar di Masjid Al Munawwaroh dekat rumah. Masya Allah. Alhamdulillah dari abis lebaran puasa Senin Kamis rutin, biarpun terkadang ada bolong kesiangan karena nggak boleh ya kita puasa nggak sahur. Ini besti aku sesama pecinta sholawat Mbak Mil. Kalau dia mah ibadahnya bagus dari dulu. Pokoknya semenjak sholawatan, tetangga baik-baik yang dulu suka nyinyir aku dagang rame kayak nggak suka Mbak. Aku lingkungan jadi berubah, pokoknya sesuai doa. Dengar suara Mbak Mel langsung voice note WA aku itu kayak mimpi loh Mbak. Yang tadinya hanya lihat video YouTube, kalau ada cerita nyentuh aku gampang nangis dan bergetar. Iya Mbak Mel, makanya banyak Mbak Mel. Semoga Mbak Mel, makasih banyak Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga semakin bahagia hidupnya. tambah bahagiakan sukses dunia akhirat. Pokoknya semua apapun tanpa terkecuali aku ceritain sama Allah keinginanku di tahajud. Aku pikir aku gak mampu, aku butuh Allah. Di setiap detik aku kayak selalu ingat Allah.
Allah. Kayak mudah gitu, apa-apa doa minta Rasulullah, amin kan ya Rasul. Oh iya Mbak, dulu awal jualan itu kayak dibayang-bayangin hal-hal mistis gitu. Ada cicak mati udah kaku di makanan dagangan aku. Terus adik iparku makan bakwan di dalamnya sebaris isi staples, kan nggak mungkin. Sedangkan aku nggak pakai staples, untung bukan orang yang makan. Terus suami juga suka mimpi berantem melindungin aku dan anak-anak di situ, berantemnya sama ular. Terus pernah juga harimau, sering dulu ada uang sobek pecahan 5.000 di bawah nampan jualanku Mbak. Terus ada yang bilang aku tutup mulu, padahal enggak. Pelanggan aku yang mengerikan lagi, jempol kiri kaki aku ketiban bangku kayu sampai diamputasi ya Allah, karena pecah kayak lengkuas digeprek ya Allah. Aku tuh kayak hancur Mbak, gimana aku pakai wedges, sendal, templek, udah nggak sempurna kaki aku kalau lihat orang cantik-cantik kaki gitu ya. Kejadian ini menurutku nggak wajar karena posisi angkat anak aku bangkunya nggak oleng, kok tiba-tiba ketiban kaki aku ya, posisi lagi masak untuk jualan. Tapi sekarang Mbak kayak enak gitu jualan, udah nggak ada rasa seuzon sama orang dan kayak terbengin gitu, apalagi kalau lagi nggak ada pembeli. Aku baca Yasin Al-Waqiah di depan meja etalase diulang-ulang, ngelayanin pembeli sambil sholawat dalam hati, nggak pakai tasbih. Tahajud setengah 2 sampai jam 4 sholawat. Jibril 10.000, paginya jualan pasti laris gitu. Target sampai zuhur 25.000, abis zuhur munjiatnya 1.000 sampai malam. Masya Allah, banyak banget Mbak Ami, keren. Sebelum aktivitas, baca doa Nabi Musa dan surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh 3 kali. Itu ilmu baru dari channel Mbak DN Resutari yang selalu dibaca sama Mbak Najwa Shihab sebelum aktivitas syuting. Pasti teman-teman semua kenal Mbak Najwa. Mungkin kalau aku kenal channel Mbak Mel dari dulu nggak kayak gini kejadiannya. Panjang banget Mbak, aku awal nonton dan mempraktekkan itu naik turun imannya. Kata Ustadz Muklis Marsal, kalau mau hajat besar ya harus 25.000. Susah awalnya Mbak, kayak orang sakit berat nggak bisa dikasih obat yang biasa-biasa aja, harus dosis tinggi, bismillah. Kayak hati tenang terus. Mungkin yang mempunyai ketenangan yang hakiki itu pencinta sholawat dalam keadaan apapun. Masya Allah ya. Ini Mbaknya belum aku baca chatnya sampai Assalamualaikum Kak Mel, Waalaikumsalam, testi aku yang kedua belum dibaca. Ya Allah, the power of salawat ya Mbak Ami, dahsyat banget ya Allah, the power of salawat ya. Lancar usahanya, semoga selalu lancar dan barokah. Biasa sih emang gitu ya kalau orang dagang. Pengalaman ya, mama aku juga dulu gitu. Jadi paling sering tuh dagang makanan ya, dagangan makanan tuh paling sering. Tiba-tiba mama aku tuh di nasi uduknya ada jarum pentul ya. Dan mama aku itu nggak pakai jilbab teman-teman dulunya ya, waktu masih mudanya nggak pakai jilbab pas udah tua. Dan itu pun juga kadang-kadang mama aku tuh kalau cuman kayak ke pasar, kadang dia cuman pakai sweater ditutup kepalanya gitu ya. Nah, kok bisa gitu loh. Dan mama aku juga kalaupun pakai jilbab nggak pernah pakai jarum pentul, pakainya peniti, nggak bisa dia pakai jarum pentul. Anehnya kok bisa di nasi uduknya mama aku tuh ada jarum pentulnya, udah karatan lagi teman-teman tuh. Dan sama kayak Mbak Ami, selalu dibilang orang tuh kok tutup terus, padahal mamaku selalu buka gitu loh. Ada aja gitu ya. Tapi ya itulah ujian hidup ya teman-teman ya. Kita dagang ujiannya disirikin orang, kita kerja juga disirikin orang. Itu mama aku kenyang banget. Apalagi pada saat itu mama aku sampai bisa kebeli mobil. Padahal beli mobil juga bukan dari jualan ya, kan ayah aku kerja, ya aku masih aktif bekerjanya gitu ya. Jualan berapa sih hasil untung jualan kue, jualan uduk, paling cuman bisa untuk jajan anak sama makan hari-hari kan. Bener ya teman-teman ya, para pedagang pasti tahu banget ya, jarang banget ada usaha kecil-kecilan jualan kue, jualan nasi itu bisa jadi konglomerat. Itu adanya di film Indosiar ya teman-teman ya, jualan sampai akhirnya bisa sukses, punya rumah gedung ya kan. Sampai akhirnya mama aku udah capek. Dulu sering gitu ya datang ke ustadz untuk berobat untuk apa sih, kayak kita diapa-apain orang gitu kan ya, kita minta doa sama mereka. Itu dulu sering banget mama aku kesana. Terus tiba-tiba ada belatungnya banyak banget di makanan yang baru matang, di kue itu baru matang ya, tapi bisa-bisanya ada belatungnya tuh teman-teman.
Tapi ya semenjak aku dan mama aku kenal Ustadz Yusuf Mansur, makanya biar bagaimanapun berita miring tentang beliau ya, kalaupun benar berita buruknya, berita miringnya, ya kita kan ambil sisi positifnya. Setiap orang kan punya kesalahan ya. Gak semua orang, maksud gini, kita tuh gak ada yang sempurna. Ada salahnya pasti, ada benernya, ada baiknya, ada buruknya. Kita ambil baiknya. Nah, aku sejak mengenal Ustadz Yusuf Mansur, kami rajin bersedekah pada saat itu. Sedekah, apa yang kita punya sedekah. Lagi pengen dagangan laris, sedekah, pengen ini sedekah, pengen itu sedekah, sampai akhirnya kita mengenal baca waqiah, baca yasin gitu ya. Sampai kalau sholawat memang udah dari dulu ya, cuman karena nggak begitu tahu fadilahnya sholawat, jadi kita baca sholawatnya nggak terlalu kayak sekarang gitu teman-teman. Dan masya Allah beneran beres gitu loh ya. Apalagi mbaknya tadi selain baca yasin, sholawatan, juga sedekah ya mbak ya, setiap minggu ketiga ya, kan itu juga menolak bala, mendatangkan rizki sedekah itu. Dan alhamdulillah ya itulah mamaku ya, sejak mulai istiqomah sedekah, mengenal waqiah, yasin dan lain-lain ya, al-mulk gitu, ar-rahman, udah nggak pernah lagi tuh kita yang namanya datang berobat, datang ke ustadz untuk, walaupun kita bukan untuk minta penglaris, bukan untuk kita apa yang ngejahatin orang, enggak, kita cuma mengobati diri kita, nyembuhin gitu ya. Aku pernah dengar ceramahnya Mama Dede, ketika kita sakit non medis, kita boleh berobat non medis gitu loh. Kita berobat ke orang yang ngerti gitu untuk ngobatin kita boleh. Kalau kita sakit badan, sakit fisik medis, ya kita berobatnya ke dokter gitu kan. Tapi sejak pada saat itu, sejak mengenal sedekah, mengenal ngaji dan lain-lain, kita tuh kayak yang udahlah serahin semuanya sama Allah. Udah serahin semuanya sama Allah. Sampai akhirnya mamaku sakit parah, kita tetap berpikir positif. Kita cuma ngelawannya pakai sedekah. Alhamdulillah sama Allah, mama aku dikasih kesempatan hidup 1 tahun lagi dengan keadaan yang sangat sehat. Dan udah sehat, udah ngomongnya udah lancar, pokoknya udah nggak mungkin kayaknya bakalan pergi gitu ya. Dan ternyata di saat sehat-sehatnya itu mama aku diambil sama Allah, dipanggil sama Allah gitu teman-teman. Dan aku juga punya temen ya di sini di Tarakan ini. Beliau ini jualan, aku nggak tahu dicerita apa belum ya. Beliau ini jualannya rame teman-teman, rame banget. Beliau hanya baca sholawat Jibril dan temen aku ini nggak pakai tasbih gitu, jarang, karena memang sibuk juga kan. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Nah kalau lagi jualan makanan kan, bikin makanan nggak mungkin pakai tasbih gitu ya. Jadi temen aku ini nggak pakai tasbih, tapi tetap shollallahu ala Muhammad. Mau masak baca sholawat, nggak berhenti. Nah itu makanannya tuh laris banget teman-teman, dan memang enak juga masakannya temen aku ini ya. Tapi ada kejadian, temen aku cerita. Jadi setiap pagi pas dia buka dagangannya, digelar gitu kan di depan rumah, ada orang gak dikenal ya, pakaiannya rapi, itu ngebukain semua dagangannya dia. Ini apa? Dibuka, tutup lagi. Ini apa? Dibuka. Ini apa? Dan itu setiap hari, dan dia sama sekali gak beli. Aku bilang, loh Bu, jangan bolehin dong, kalau kayak gitu dimarahin atau apa. Enggak, aku cuma dalam hati bersolawat. Dalam hati dia berdoa, ya Allah, kalau memang ini maksudnya ada keburukan, ada sesuatu yang buruk yang ditaruh di tempat dagangan saya atau apapun, tolong lindungin saya ya Allah. Saya cuma berserah kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu teman-teman, keyakinan yang tinggi terhadap Allah, itulah yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita. Nomor 1 tuh yakin sama Allah. Kita percuma baca ribuan sholawat, puluh ribuan sholawat, kemudian kita baca Quran dan lain-lain, tapi kita nggak yakin. Ya, kita baca segala macam, kita amalin ibadah ini, ibadah itu, sedekah dan lain-lain, tapi kita nggak yakin maksudnya gimana? Pas kita udah butuh banget, kita udah stres, udah bingung, butuh harus bayar ini, bayar itu, bayar utang yang udah jatuh tempo, kita akhirnya buka utang baru. Itu namanya kita nggak yakin sama Allah, teman-teman. Tapi ketika kita yakin, ya udah deh, terserah Allah mau diapain kayak hari ini, mau dicaci maki kek, mau tetangga semua tahu, ya udah deh, aku udah capek, aku nggak mau lagi nambah beban, nambah utang lagi. Itu pertolongan Allah tuh datang teman-teman ya. Pernah kejadian kan, ada testimoninya dari Mbak Dina, di buku ini juga ada ya teman-teman ya. Mbak Dina waktu itu udah bingung, udah nunggak 3 tahun belum bayar rumahnya mau disita bank. Ya udahlah, terserah Allah aja deh, mau gimana deh. Tapi tetap, bukan berarti putus asa, tapi pasrah ya, terserah Allah. Tapi beliau tetap baca waqiah sampai 14 kali setiap habis asar, baca ini, sholawat ya belum sekian. Dan Masya Allah,
itu Allah kasih jalan tanpa dipermalukan. Ada orang yang beli rumahnya, terus udah dibeli rumahnya nggak ditempatin, malah Mbak Dinanya yang suruh nempatin karena beliau belum mau pindah. Tuh, ya, kalau udah serahin semuanya sama Allah, udah pasrah, pasti ada jalan teman-teman. Ya, jangan, ya aku tahu berat, nggak mudah ya. Aku juga ngalamin kok saat kita udah nggak punya duit sama sekali, pikiran udah kusut ya. Kalau nggak punya duit bingung mau bayar ini, bayar itu, belum buat makan dan lain-lain. Tapi insya Allah teman-teman, nggak ada usaha yang sia-sia. Teman-teman udah berusaha, Mbak Ami udah berusaha menyisakan waktunya untuk setiap hari untuk bangun malam, tahajud, sholawatan itu nggak mudah dan itu pasti ada hasilnya. Tidak ada usaha yang sia-sia, percayalah teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang udah sholawatan, kemudian belum ada jawaban, belum ada keajaiban, sabar. Allah itu baik, Allah itu nggak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ya, sama kayak tadi malam itu ada yang ikutan webinar, Mas Arif ya namanya, beliau jualan waktu awal-awal ikutan baca sholawat, rame itu selama 1 minggu, omsetnya meningkat. Tapi kemudian seminggu berikutnya sepi. Perlu diingat, itu bukan ujian gara-gara baca sholawat ya, intinya kita selalu diuji. Kalau kita lagi ngalamin seperti itu, kita udah rame jualan kita, kemudian kok jadi sepi lagi, sabar. Kan kemarin udah dikasih rame, nah sekarang ketika dikasih sepi, bersyukur, manfaatkan untuk ibadah terus sama Allah. Allah nggak akan menyia-nyiakan usaha kita. Dan Mbak Ami nggak apa-apa, nggak pakai wedges, pakai kaos kaki aja, pakai sepatu ya. Aku juga nggak pernah pakai wedges kok, pakainya sepatu yang tutupan gitu, karena memang aku nggak cocok kalau pakai sepatu teplek ya. Jadinya tuh lebar-lebar gitu, jadinya tuh panjang-panjang, lebar-lebar, nggak jeber gitu. Nggak apa-apa, pakai kaos kaki aja, lebih malah kaki kita terlindungi, kaki kita juga jadi bersih ya kan. Allah tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Walaupun ya kadang kita juga coba aja tahu sholawat dari dulu gitu ya. Ya mau gimana lagi, alhamdulillah kita walaupun terlambat misalnya ya, bukannya dulu tapi sekarang, tapi kan sekarang kita masih dikasih kesempatan buat sholawatan. Menyesal itu ketika kita sudah di dalam tanah, sudah di dalam kubur, kita nggak tahu sholawat, nah itu nyesel banget. Atau kita udah tahu sholawat, kita nggak sholawatan, nyesel banget. Ya, kita doakan ya teman-teman, semoga Mbak Ami lancar terus usahanya ya, dan Masya Allah jadi pada baik ya teman-teman ya. Udahlah pokoknya sholawatan terus, insya Allah dilindungin sama Allah. Dan kalau misalnya ada yang tidak berubah, yang sebel sama kita, walaupun kita udah baca sholawat masih sebel aja dia sama kita, bukan berarti dia nggak ngelihat kita berbeda, enggak, justru karena dia melihat kita berbeda, kok ini orang makin oke, ini orang kok makin glowing, ini orang kok dilihatnya makin enak, aku nggak suka, karena di hatinya kan punya kebencian sama kita gitu ya. Ya udah biarin aja, itu mau masalahnya dia, masalah kita bukan masalah kita, masalahnya dia. Kita mah sibukin diri kita aja sama ibadah ya. Dahsyat, kita sibukin diri kita sama ibadah untuk kembali kepada Allah. Semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semua nanti ketemu lagi di sana ya teman-teman ya. Amin amin rabbal alamin, di surganya Allah. Amin. Terima kasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.